Karena determinasinya tinggi, Motorola berkenan untuk membeli dan mencobanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka bahkan terpincut oleh Stella. Mereka ingin merekrutnya, tapi Stella bergeming. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Teguh Sri Pambudi di kanal Inspira, bagian dari redaksi SWA, podcast yang membahas topik-topik bisnis. Kali ini saya akan membawa satu kisah menarik. Sesuai namanya, Inspira adalah inspirasi dari seberang. Jadi kita akan angkat topik-topik dari internasional, dari perusahaan, produk maupun sosok. Kebetulan sosok kali ini saya akan bawakan tentang Stella Lee. Saya yakin Anda jarang mendengar nama ini. Tapi kalau saya sebutkan BYD, pasti saya yakin Anda familiar. Kendaraan listrik yang sekarang mengguncang dunia dan sudah mulai banyak sekali berseliweran di jalan-jalan di ibu kota dan juga kota-kota lain di tanah air. Ya, siapa nggak kenal BYD? Tapi yang jarang orang ketahui bahwa BYD bisa seperti sekarang, itu adalah karena selain sosok foundernya, Wang Chuanfu, ada juga sosok perempuan, yaitu namanya Stella Lee. Dialah yang telah menjadi motor Wang Chuanfu untuk menggerakkan BYD ke seluruh dunia. Siapa Stella? Perempuan berusia 55 tahun, berambut pendek ini, posisi resminya adalah Wakil Presiden Eksekutif BYD. Dia disebut adalah orang ketiga terkuat di BYD. Posisi lainnya adalah Presiden BYD Amerika. Jadi posisinya sangat elit. Tapi tahukah Anda bagaimana Stella bisa sampai ke sini? Kami di sini di Inspira tidak sembarangan mengangkat sosok yang akan kami ceritakan. Nah, kenapa Stella menarik untuk diangkat? Stella ketika berusia 20-an, baru lulus dari Universitas Fudan, lulusan statistik, telah masuk ke satu lingkungan yang luar biasa. Dia tidak masuk ke industri atau perusahaan yang bergerak di statistik, tapi bergerak di satu industri baterai. Pada saat itu, Stella ketemu dengan Wang, dan kemudian ditawarkan untuk membantu membuka pasar BYD sebagai perusahaan baterai yang baru di internasional. Stella menyanggupi. Yang menarik adalah, kemampuan bahasa Inggris Stella itu sangat minim, tapi dia berani. Apa yang membuat Stella berani? Karena dia percaya dia bisa menjual produk itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Di sini menariknya. Stella datang diperintahkan oleh Wang ke perusahaan-perusahaan ternama. Salah satunya adalah Motorola. Dia ketuk Motorola itu dengan penuh keyakinan, meskipun bahasa Inggrisnya terbata-bata. Pihak Motorola berulang kali enggan untuk bertemu dengan Stella dan tidak yakin pada saat itu. Karena pada saat itu siapa yang kenal dengan BYD? Perusahaan yang kecil. Tapi Stella tidak mundur. Dia ketuk pintunya. Dia membawa sekotak baterai. Karena determinasinya tinggi, Motorola berkenan untuk membeli dan mencobanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka bahkan terpincut oleh Stella. Mereka ingin merekrutnya, tapi Stella bergeming. Dia membawa pesan besar uang untuk membawa BYD ke dunia. Stella berani untuk tetap bertahan dengan BYD. Dan apa yang terjadi kemudian? Perusahaan-perusahaan berbondong membeli produknya BYD. Akhirnya Stella dipercaya oleh Wang untuk membawa produk ini ke luar dari Amerika. Awal tahun 2000-an masuk ke Brazil. Dan kemudian momentum itu terjadi tahun 2003. BYD mulai masuk ke industri otomotif. Wang mulai menjungkir balikan satu anggapan bahwa nggak mungkin lah BYD bisa memproduksi yang namanya mobil listrik. BYD atau orang menyebutnya Build Your Dreams, itu nama singkatannya, itu hanya dianggap pemain kecil yang nggak ada prospeknya waktu itu. Tapi Wang terus berjalan dan dia didampingi oleh Stella. Stella datang kemudian ke Brazil, dan Stella datang kemudian ke Meksiko juga. Di Brazil, Stella membangun pabrik sasis dan juga diminta oleh Wang membuat pabrik panel surya. Nah, saya sebelum lupa. Di Amerika sendiri, Stella membuat satu fasilitas produksi di Lancaster, daerah California. Dan disinilah uniknya Stella. Ketika dia mau masuk ke satu wilayah, dia akan melakukan pendekatan bahwa fasilitas ini, produksi ini adalah satu tempat untuk menciptakan lapangan kerja, termasuk buat ibu-ibu orang tua tunggal.
Karena isunya sangat sensitif memang. Jadi ini akan mematikan produsen-produsen otomotif lokal. Dan satu hal juga yang luar biasa dari Stella adalah ketika dia masuk ke satu wilayah, dia akan menggunakan yang namanya locality issues. Contohnya di Brazil. Di Brazil, Stella meluncurkan mobil BYD yang diberi nama King. Anda tahu King artinya pasti raja. Diidentikan dengan siapa? Pele. Pele adalah the king. Pele adalah raja buat orang Brazil, negeri samba, negerinya Jogo Bonito. Nah di sini Stella berhasil meraih yang namanya simpati publik. Dan memang akhirnya BYD pelan-pelan kemudian dia bisa memasarkan produknya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Pertama, Stella melakukan pendekatan yang sederhana, menciptakan lapangan kerja dan membangun kepercayaan pada masyarakat lokal. Persoalannya tidak datang begitu mudah. Cerita yang namanya BYD akhirnya mengguncang industri otomotif di benua Amerika dan juga Eropa. Pabrikan-pabrikan otomotif satu persatu mulai khawatir, khususnya di Amerika. Ada trauma di kalangan pabrikan otomotif apa yang terjadi tahun 1980-an. Waktu itu Jepang, pabrikan-pabrikan otomotif Jepang datang dengan produk-produk yang lebih murah, lebih efisien, mengguncang pabrikan-pabrikan lokal. Mereka trauma BYD akan memimpin gelombang invasi mobil-mobil listrik dari Cina, dan itu berarti akan menutup produk produksi lokal. Pabrik-pabrik akan tertutup. Akibatnya pemerintah Amerika salah satunya adalah menetapkan tarif 100% buat mobil listrik dari Tiongkok. Sementara di Eropa dilakukan tarif 17% untuk impor mobil dari BYD. Ini badai besar yang harus dihadapi oleh Stella dan Wang. Tapi tahukah Anda, Stella tetap pada keyakinannya. Dia menampik tudingan bahwa BYD bisa seperti sekarang itu karena bantuan dari pemerintah Cina. Menurutnya, tidak sama sekali. Ini murni karena kualitas produk BYD, efisiensinya, dan harga yang kompetitif. Jadi jangan salahkan kami ibaratnya seperti itu. Jadi Anda sendiri seperti apa produksinya? Sudah seefisien apa? Apakah harganya sudah sangat bisa bersaing? Itu yang selalu ditekankan oleh Stella. Dan Stella ketika datang, selain tadi mendekati pada persoalan meraih kepercayaan masyarakat atau komunitas dengan pendekatan lokalitas, dia juga selalu melakukan riset. Tidak pernah dia datang ke satu tempat tanpa melakukan riset. Dan dia masuk juga tidak dengan satu pendekatan yang hard, katakanlah keras. Di London misalnya, dia datang dulu dengan bis listrik. Tidak langsung muncul dengan memasarkan mobil. Begitu juga di Jakarta dengan Transjakarta bis listriknya. Begitulah cara Stella membawa BYD. Dan itu yang membuat BYD salah satunya juga diyakini bisa menjadi pemimpin global dan mengganggu yang namanya pemimpin pasar seperti Elon Musk. Dari seluruh cerita ini, pemirsa, kita bisa belajar tentang seorang perempuan muda, sekarang 55 tahun. Ketika dia datang ke Amerika di usia 20-an, dengan bahasa Inggris yang sangat minim, tapi punya kepercayaan tinggi, punya determinasi tinggi, dia membawa sekotak baterai, akhirnya dia membawa mobil BYD seperti sekarang. Apa yang bisa kita pelajari? Jangan biarkan keterbatasan yang orang anggap pada diri Anda itu mengganggu misi, visi, dan yang lebih besar. Fokus tetap pada solusi dan visi jangka panjang. Inilah yang membuat Stella Li inspiratif. Pemirsa, satu saat saya akan bercerita tentang Wang Chuanfu, sosok yang dia sebut-sebut akan terus menjadi pengganggu mimpi dari Elon Musk. Elon Musk sampai sekarang telah mengakui bahwa Wang Chuanfu adalah yang membuat ancaman terhadap mobil Tesla. Bahkan, kalau Anda tahu, Elon Musk sampai menyimpan 3 buku tentang Wang Chuanfu untuk memahami apa isi pikirannya, siapa dia. Begitu luar biasanya Wang. Tapi Wang tidak bisa tanpa sosok yang namanya Stella Li. Demikian Inspira edisi pertama kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat Anda. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya dengan cerita yang lebih menarik. Salam.